Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, walau mungkin ada sedikit panas-panas, tidak apa-apa. Tuhan Yesus menanggung panas, menanggung cambukan untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita hanya menahan panas sedikit, jangan ragu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema daripada Gamki hari ini. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada dan doakanlah. Luar biasa. Jadi saya percaya Gamki akan menjadi berkat. Amin. Iya, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Yeremia 29 Yeremia 29, saya mulai daripada tema ini, yaitu dari 7 sampai 14. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah tergenapi 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan. Sedikit saya jabarkan kepada kita. Di sini yang pertama dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Bapak Ibu, di sini Alkitab ini, teks ini bercerita tentang bangsa Israel dibuang di Babel. Bapak Ibu, perlu sedikit kita pergi ke belakang. Kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Karena bangsa Israel menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan mereka membuat bagi mereka dewa-dewa. Mereka membuat sembahan-sembahan yang bukan kepada Tuhan. Mereka mengangkat nabi-nabi yang bukan menyatakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya terjadi pembuangan kepada Babel. Tapi begitulah besarnya kasih Tuhan kita. Walaupun dia sudah bertindak, walaupun dia sudah lakukan sesuatu itu, tetapi kembali lagi dia bekerja dengan kasihnya. Dia ingat lagi bangsa Israel, bangsa Yehuda ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oh, yang mereka ada sengsara, ada memikul kuk besi, ada beban di dalam hidup mereka ketika mereka ada di pembuangan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia, dikatakan, katakan kepada umatku itu supaya mereka berdoa untuk keamanan kota di mana mereka dibuang, supaya mereka mengalami kesejahteraan di sana, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita tidak dibuang di Sorong Selatan, tapi saat ini saya katakan kepada kita, biarlah kita juga hari ini berdoa untuk kota kita ini. Amin Bapak Ibu, karena akan banyak, baik itu dari pihak musuh, baik itu saudara kekasih dari roh-roh yang ada, untuk menyelengserkan, untuk membelokkan umat Tuhan ini dari jalan-jalan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berdoa.
Bapak Ibu, Gamki ini kita bersyukur dikatakan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Artinya ada Kristennya Bapak Ibu. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi kita semuanya wajib untuk berdoa bagi kota kita ini. Amin. Dan saya percaya lewat doa, lewat gerakan Gamki ini, saya Bapak Ibu saudara kasih optimis melihat akan ada perubahan-perubahan bagi anak-anak muda, khususnya orang-orang Kristen dan pada umumnya untuk semua anak muda di Sorong Selatan. Amin. Bapak Ibu dikatakan di sini, usahakanlah, berarti ada usaha Bapak Ibu, ada usaha Gamki. Apa usahanya? Yang pertama, jadi berkatlah untuk kota ini. Untuk jadi berkat itu tidak mudah, kita perlu Tuhan. Kita perlu pengenalan akan Tuhan. Amin. Karena pengenalan akan Tuhan, disitulah timbul hikmat, disitulah timbul visi. Amin. Dan hari ini, biarlah semua kita, khususnya Gamki hari ini yang berbahagia karena berulang tahun yang ke-59, hari ini, biarlah Gamki hari ini boleh memikirkan atau memiliki visi. Sudah 1 tahun ini, atau mungkin sudah ada rakernya. Tapi lihat lagi ke depan ini, apa yang mau dibuat oleh Gamki. Sudahkah optimis tahun-tahun yang lalu? Sudahkah ada visi-visi yang lalu itu sudah terjadi? Atau masih adakah visi yang tertunda? Hari ini, itu ada di benak, itu ada di pikiran daripada Gamki. Amin. Karena harus ada dulu visi, harus ada dulu rencana. Ketika kita ada rencana, kita ada visi, kita ada rencana kerja, lalu kita adukan kepada Tuhan. Tuhan, ini rencana kami dari Gamki. Kami mau nama Tuhan dimuliakan dalam Gamki ini. Tolong kami Tuhan, minta hikmat-Mu. Apa yang kami buat? Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada semua anggota Gamki. Dan saya percaya Gamki akan menjadi berkat dan akan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di kota ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan usahakan, ada usaha kita. Jadi mari semua Gamki, saya berharap firman ini berharap, dan saya percaya ini tema dibuat Bapak Ibu saudara kasih. Saya tahu ini semua karena Tuhan yang menaruhkan di hati siapapun yang membuat tema ini. Saya hanya mengikutinya, dan saya katakan kemarin kepada Tuhan, tadi malam saya ditelepon, Tuhan apa yang mau saya katakan, ajari hamba-Mu. Apa yang mau saya katakan kepada anak-anak-Mu, kepada generasi-generasi muda Kristen ini, supaya mereka boleh ada kemajuan, boleh mengadakan terobosan di kota ini. Bapak Ibu, mari kita semua berusaha bersama-sama. Amin. Dan saya katakan, jangan kita bergerak hanya dengan kekuatan kita, jangan bergerak hanya dengan kemampuan kita, biar tetap libatkan Tuhan. Amin. Karena pengenalan akan Tuhan membuat kita Bapak Ibu saudara kasih bisa bergerak. Amin. Kenapa Yusuf berhasil? Kenapa Bapak Ibu saudara kasih Daud berhasil? Karena mereka bergantung kepada Tuhan. Daud itu dalam sekali tindakannya, hanya 1 kali tindakannya, itu dia membuat dia jatuh dalam dosa. Dia tidak tanya Tuhan. Amin. Tetapi dari semua saya baca dari mulai 1 Samuel sampai kepada 2 Samuel, kehidupan daripada Daud itu Bapak Ibu saudara kasih, dia selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang mau kubuat Tuhan? Apa yang mau kulakukan Tuhan? Bahkan ketika ditawan orang-orang Israel dan semua gundik naja, semua istri-istrinya dan anak-anaknya, dia berkata, ku kejarkan mereka Tuhan. Tuhan berkata, kejar. Kalau naluri daripada kita seorang kepala keluarga kita di bawah orang, kita tidak pikir lagi, ambil sesuatu kita pasti kejar orang itu. Tapi Daud tidak, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia katakan, ku kejarkah Tuhan? Maka Tuhan berkata kejar, maka dia kejar. Kalau mungkin Tuhan berkata jangan kejar, Tuhan dia tidak akan kejar. Amin Bapak Ibu. Jadi saya berharap semua pemuda Gamki, pemuda-pemudi Gamki, semua yang ada di organisasi Gamki, bahkan kita semua yang ada di sini, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari tanya segala tindakanmu, mari tanya segala perbuatanmu kepada Tuhan. Kalau ini kulakukan Tuhan, apakah ini berkenan kepadamu? Kalau ini ku buat Tuhan, ini ku kerjakan, apakah ini menyenangkan hatimu? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya lihat, sebenarnya Daud itu tidak hebat-hebat kalau secara ininya ya. Semua peralatannya tidak hebat-hebat. Untuk mematikan, untuk membunuh Goliat, dia hanya butuh 1 batu dan 1 ali-ali. Amin.
Kalau kita pikir-pikir, itu tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin hanya sedikit seperti kacamata saya ini saja ada lubang, tapi bisa batu itu mengenai dahi daripada Goliat itu. Bapak Ibu, saya yakin karena Tuhanlah yang mengarahkan itu kena kepada pelipis daripada Goliat itu. Amin. Jadi demikian juga Gamki, bukan karena kuat, bukan karena gagah. Mungkin Gamki berkata, kami ini cuma sedikit Pak Pendeta. Tidak apa-apa. Daud hanya satu batu dan satu alih-alih mengalahkan Goliat yang besar itu dan semua orang Filistin yang dipimpinnya. Amin. Amin Gamki. Jadi saya berharap Gamki andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Usahakan. Jadi ada tindakan, ada pekerjaan Gamki. Usahakan, doakan supaya kota ini sejahtera. Terbebanlah apa yang Gamki, apa yang pemuda-pemudi lihat di dalam kota kita ini, apa kekurangannya, apa kelebihannya, doakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apa yang mau kami buat dari Gamki ini Tuhan, untuk memberkati kota ini. Jangan mempeloroti kota ini, amin. Jangan merusak kota ini, amin. Saya berharap dari organisasi Gamki ini bebas dari miras. Itu salah satu tujuan saya datang di sini diutus Tuhan. Saya mau jadi berkat, saya mau berdiri tegak untuk menyatakan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena miras itu Bapak Ibu Saudara kekasih merusak pikiran. Iya, dan firman Tuhan berkata di dalam Hosea 6 ayat 4 nanti ayat 11 berkata demikian. Hosea 4 ayat 11. Nanti Bapak Ibu baca apa kata air anggur atau anggur Bapak Ibu Saudara kasih melemahkan pikiran atau membuat kita tidak bisa mengurangi daya pikir kita. Jadi kalau generasi ini, pemuda-pemudi Gamki ini mau maju, mau bersemangat, mau berkarya, mau dipakai Tuhan, mau dipakai kabupaten atau dipakai pemerintahan kita, atau dihormati, atau mau dihargai, atau mau dikatakan jadi berkat oleh kota ini, saya minta kepada Gamki, bahkan bolehlah Gamki menjadi barisan terdepan untuk berkata tidak kepada miras. Saya mohon, saya berharap itu kerinduan kami. Bahkan kami dengan ketua klasis melalui PGGP, kami sudah berencana bagaimana membuat apa ini yang miras-miras lokal ini kita buat menjadi berkat. Artinya bukan seperti yang di timur ya, atau di Nusa Tenggara Timur, bukan. Kami mau bermaksud yang itu semua nanti kita buat menjadi yang manis, bukan yang memabukkan. Amin. Tapi doakan Gamki juga, kami harap ada dukungannya ke sana. Amin. Kami berharap kami tidak bisa bergerak, PGGP tidak bisa bergerak sendiri. Kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa bergerak sendiri. Kami butuh generasi-generasi ini. Kami mau generasi-generasi ini kita bergandengan tangan untuk membebaskan itu semua. Amin. Karena saya percaya kalau Papua, Sorong Selatan khususnya, Kabupaten Sorong Selatan khususnya bebas daripada miras, saya percaya akan lahir dari kota ini, dari kabupaten ini, orang-orang intelektual, orang-orang yang tangkas, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan hanya di pemerintahan, bahkan jadi hamba-hamba Tuhan, bukan hanya di kabupaten, bukan hanya di Papua Barat atau di Papua, tapi di seluruh Indonesia, bahkan sampai dunia. Itu saya percaya. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimulai dari satu orang. Gamki mungkin ada lebih dari berapa di sini? 50. Bapak Ibu, Papua ada mengalami perubahan hanya 2 hamba Tuhan. Jadi kalau Gamki ada 50 di Sorong Selatan, saya percaya lebih daripada cukup untuk membawa perubahan. Amin. Tapi seperti saya katakan tadi, biarlah kita seperti Daud, tanya Tuhan. Biarlah kita seperti Yusuf, tanya Tuhan. Jauhi dosa dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu mari semua bersemangat. Mari kita semuanya dikatakan dalam ayat 11 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saya berkata kepada Gamki khususnya hari ini, bahkan untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang mau Tuhan buat kepada kita. Tuhan mengetahui rancangan apa yang Dia mau buat
untuk Gamki. Tetapi maukah Gamki bekerja sama dengan Tuhan? Maukah Gamki menggandeng Tuhan untuk dalam segala visi, dalam segala rencana kerja, ataupun dalam segala tindakan, apa yang dipikirkan, apa yang mau dibuat untuk tahun 2021-2022 ini. Amin. Tuhan menjamin bahwa masa depan kita, masa depan Gamki, masa depan Sorong Selatan penuh harapan. Amin. Artinya penuh harapan bukan iming-iming, tapi memang sudah dikatakan Tuhan penuh harapan. Itu artinya Bapak Ibu sudah ada. Amin. Ya, tinggal kita mau mengelolanya, kita tinggal mengambilnya. Maukah kita tidak mengambilnya? Sudah tersedia. Artinya demikian Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi mari kita semuanya, Bapak Ibu, kita ini dimanapun kita berada, Tuhan pikirkannya kita ini. Amin. Saudara lihat bagaimana sejarah bangsa Israel ini. Bangsanya Tuhan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka dibuang dari Yerusalem kepada Babel, saudara kasih. Tuhan ingatnya mereka. Padahal Tuhan sebenarnya marah kepada mereka. Karena sudah berkali-kali Yeremia berkata, mari kembali kepada Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan. Tinggalkan dewa-dewa, tinggalkan Baal, tinggalkan semua itu. Penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan itu. Tinggalkan itu dosa. Tapi semuanya mereka tetap ada dalam itu. Dan Tuhan tidak tahan. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Amin. Maka terjadi pembuangan. Tapi di dalam pembuangan itu Tuhan ingat mereka. Bapak Ibu, kita tidak dibuang Tuhan di Sorong Selatan. Kita ditempatkan Tuhan di Sorong Selatan. Maka saya percaya Tuhan ingat kita. Amin. Tapi maukah kita ingat Tuhan? Maukah kita bekerja sama dengan Tuhan? Maukah kita hidup dengan Tuhan? Maukah kita terlibatkan Tuhan dalam segala rencana kita? Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, miliki visi. Orang yang bervisi itu tidak berputar-putar. Amin. Orang yang bervisi itu memandang ke depan. Dia tidak pernah putar-putar lagi begini. Dia tidak. Orang yang punya visi itu lihat ke depan dan dia melangkah ke depan menuju apa yang dituju. Gamki pun saya berharap tidak berputar-putar. Kemarin itu masalahnya, kemarin itu visinya, baru tahun ini itu lagi visinya. Jangan. Biar hari ini buat visi, capai, jalani bersama dengan Tuhan. Ku kejar ke Tuhan, kalau kata Tuhan kejar. Ku buat ke Tuhan, kalau kata Tuhan buat. Itu sebabnya. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya Gamki akan menjadi kebanggaan kota ini, kabupaten ini akan kebanggaan pemerintah kita, akan kebanggaan gereja-gereja. Saya yakin itu. Dan saya mau melihat Gamki semakin ada lagi di mana-mana. Artinya ada kegiatan-kegiatan, ada sosialisasi, ada dampak-dampak yang baik yang saya rindukan dilakukan oleh Gamki Sorong Selatan. Demikian firman Tuhan, ada banyak hal yang mau saya sampaikan, tapi hari ini biarlah kita tidak menolak mengenal Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Hosea berkata, dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa bangsa itu binasa? Kenapa bangsa itu tidak mengetahui apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup mereka? Karena mereka menolak hikmat Tuhan. Karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya ajak kita untuk mengenal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita memang sudah Kristen, tapi biar kita lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau selama ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saudara tidak bisa seperti Daud, tidak bisa seperti Samuel, tidak bisa seperti Yusuf untuk mengatakan kebenaran, untuk berkata tidak kepada dosa. Saya percaya kalau hari ini engkau dan saya mengambil keputusan untuk sadar akan hal itu, yang pertama untuk kita boleh bertobat, yang pertama untuk kita bisa lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang pertama kita harus sadar. Jadi dari mana kita memulainya? Kita harus memulainya dengan kesadaran kita. Jadi saya berharap semua Gamki hari ini mulai sadar. Dari mana sadarnya? Selama ini apa kekurangan? Selama ini apa yang salah yang kita buat? Dan ini yang kita perbaiki. Jadi pertama itu sadar dulu. Sesudah sadar berbalik. Artinya berbalik dari yang salah itu kepada yang benar. Mari kita buat suatu perubahan. Mari kita buat sesuatu yang bisa bermanfaat. Amin. Jadi Bapak Ibu, semua Gamki saya berharap ada kerjasamanya dengan Tuhan.
ada kerjasamanya dengan gereja, ada kerjasamanya dengan pemerintah. Amin. Supaya kita semua berkat, supaya genaplah apa yang dikatakan tema daripada ulang tahun Gamki ini. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada dan doakanlah. Saya berharap ini tema yang dibuat lahir daripada hati dan juga dari pikiran, dari jiwa daripada organisasi Gamki. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini biarlah kita semua mengandalkan Tuhan. Biarlah kita semua hari ini bermegah karena Tuhan. Biarlah kita bangga karena Tuhan. Amin. Iya, dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Yeremia 9 ayat 23 24, Yeremia 9 ayat 23 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kata Tuhan di sini, akunya huruf besar itu artinya Tuhan. Aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Gamki, Tuhan berkata kepada kita hari ini melalui firman-Nya, janganlah kita berbangga karena kebijaksanaan kita. Janganlah kita berbangga karena kekuatan kita, karena kemegahan kita, karena kekuatan dan juga karena kekayaan kita. Tapi biarlah kita bermegah karena kita mengenal hikmat, karena kita mengenal jalan-jalan Tuhan, karena kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu hari ini biarlah Gamki, biarlah kita semuanya boleh mengenal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, biar kita semua hari ini, biarlah kita semua hari ini sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, mengalami pribadinya Tuhan dalam diri kita sendiri, sehingga kita mempunyai visi. Bapak Ibu, harus ada kerjasama. Amin. Harus ada kerjasama di dunia ini. Dalam hal organisasi, dalam hal apapun itu, harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Amin. Kita juga hari ini, Gamki juga hari ini. Kalau Gamki hari ini berkata kami mau bekerja sama dengan Tuhan, harus ada kesepakatan. Amin. Hari ini harus ada kesepakatan kita dengan Tuhan. Apa kesepakatan kita Bapak Ibu? Kesepakatan kita meninggalkan dosa, mengakui Tuhan, dan kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau selama ini kita bangga dengan prestasi kita, kalau selama ini kita bangga akan kebijaksanaan kita, akan kekuatan, akan kekayaan kita, Bapak Ibu hari ini biarlah kita bangga kalau hari ini kita kenal Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya perkenalkan Tuhan yang memiliki hikmat itu, Tuhan yang besar itu kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ajak kita hari ini, kita terima Dia sebagai partner, sebagai rekan kerja, sebagai sahabat, sebagai orang atau sebagai pribadi yang bisa tiap hari, tiap saat, tiap waktu ada bersama dengan kita. Seperti Raja Daud, seperti Yusuf, seperti Samuel, bahkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di dalam Alkitab. Mereka adalah partner Tuhan, mereka adalah kerja dengan Tuhan, ada kesepakatan dengan Tuhan, ada pekerjaan, ada kerjasama yang baik dengan Tuhan. Jadi hari ini siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun titel kita, hari ini biarlah kita bukan bermegah, bukan bangga karena itu. Saudara kekasih, artinya di sini berbangga itu, saudaraku, bukan saya bilang saudara kalau ada pencapaian lalu tidak bisa bersyukur atau artinya boleh mengucapkannya atau mengucapkan selamat atau mengucapkan oh dia hebat. Bisa Bapak Ibu, tapi artinya di sini lebih daripada itu, biar kita lebih berbangga hati kalau kita mengenal jalan-jalan Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi saya mau kita hari ini, kalau kita berkata kita mau berpartner dengan Tuhan, kita mau bekerja dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada janji kita kepada Tuhan hari ini. Ada satu kesepakatan kita dengan Tuhan hari ini, yaitu mari kita ambil keputusan untuk percaya Tuhan, untuk bertindak hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Firman Tuhan berkata Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi hari ini dosa perlu kita bereskan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dosa perlu kita bereskan dengan Tuhan hari ini. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi harus ada perdamaian kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Supaya kita boleh menjalani kerjasama, harus ada pengakuan kita salah, karena kita memang sudah salah di hadapan Tuhan. Amin. Jadi harus ada, kalau saudara mau kerjasama, kalau saudara mau partner dengan Tuhan, kalau saudara mau hidup dipimpin oleh Tuhan, kita hari ini harus berdamai dengan Tuhan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata tadi 2 Korintus 5 ayat 20 tadi, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kalau ada saudara selama ini merasa orang berdosa sehingga doa kita tidak didengar oleh Tuhan, sehingga persekutuan kita tidak begitu intim dengan Tuhan, tidak begitu kita bisa mendengar suara Tuhan tentang apa yang mau kita laksanakan, apa yang mau kita kerjakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan izinkan saya hari ini untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita melalui perantaran kami, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu hari ini izinkan saya hamba Tuhan ini untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa orang berdosa, kalau Bapak Ibu selama ini mungkin merasa tertuduh atau ada dosa atau ada kesalahan yang selama ini kita lakukan baik kepada Tuhan baik kepada manusia, Bapak Ibu izinkan saya sebagai hamba Tuhan memimpin kita, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib. Kalau Bapak Ibu ada di sini merasa orang berdosa sama seperti saya orang berdosa, mari tundukkan kepalamu. Kita akan berdoa. Kita akan akhiri firman ini dengan satu tindakan kita. Kalau hari ini engkau sadar, hari ini akui, dan hari ini engkau sadar, akui dan bertindak berbalik bertobat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa orang berdosa sama seperti saya orang berdosa, mari tundukkan kepalamu, angkat tangan kananmu ke surga, katakanlah doa ini bersama dengan saya. Apa yang saya ucapkan ini mari kita ucapkan kembali dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Saya benar-benar hormat kepada saudara. Tetapi pada hari ini sebagai hamba Tuhan yang berdiri di hadapan saudara, izinkanlah saya mendamaikan kita dengan Tuhan melalui kebenaran firman yang kita dengar ini. Mari kita katakan doa ini di dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, mari kita ulang kembali semua kita yang merasa berdosa. Kalau tidak merasa berdosa tidak usah. Tapi kalau kita masih mengaku kita orang berdosa dan hari ini kita sadar oleh firman ini dan mau kita bertobat, mari kita katakan doa ini. Bapa, dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus. Pada siang hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, di mana pada siang ini Tuhan kasih kesempatan, waktu yang baik bagi saya untuk mendengarkan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan saya hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, saya sadar, saya mengaku saya ini orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Dosa karena pikiran, dosa karena perkataan, dosa karena perbuatan, dosa karena tindakan. Ditambah lagi
dosa-dosa yang saya warisi dari nenek moyang saya membuat saya jauh dari Tuhan. Hubungan saya terputus dengan Tuhan. Tetapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Saya bertekad, saya berjanji, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan dosa, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya mau mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, saya mau melibatkan Tuhan dalam hidupku, melibatkan Tuhan dalam rencanaku, melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ampuni saya, basuh saya, sucikan saya oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, menyelamatkan saya, mengampuni saya, membebaskan saya yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Saya berjanji mengikut Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dengan sungguh-sungguh hati, dengan penuh kerinduan, saya buka hatiku. Saya undang Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, jadilah Tuhanku, juru selamatku secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan, tuliskanlah nama saya dalam buku kitab kehidupan di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Saya buang amarah, saya buang dendam, saya buang sakit hati, saya buang pikiran kotor, saya buang keterikatan minuman keras, keterikatan narkoba atau sejenisnya itu. Saya buang semua. Saya buang segala berhala, baik hobi-hobi yang menghalangi saya untuk dekat kepada Tuhan. Saya buang semua. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya percaya janji Tuhan, berkat Tuhan pasti digenapi. Saya berhasil, saya beruntung, saya maju, diangkat Tuhan sesuai dengan Ulangan 28 ayat 13. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Syukur Tuhan. Amin.